kasih karena sudah membantu kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Jika ada pertanyaan, mohon mama bertanya. Nanti dalam kegiatan ini untuk penyusuhan atau tempat kurang pantas di hati panjenengan semua, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini cukup sekian, menghemat waktu juga. Mama mungkin ada perilaku keselamatan anak usia dini. Mbak Mbak, anak-anak Mbak Dewi. Di sini kekerasan terhadap anak. Mungkin tema ini cocok di lembaga kami. Mungkin kalau ada kejadian yang sudah atau sebelumnya nanti bisa diterapkan juga. Jangan kita bersosialisasi sama teman-teman atau masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah peserta sosialisasi dalam kemampuan kita. Lewatin aja mas. Pengelompokan ke anak. Anak itu juga punya hak. Yang pertama, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, dan 4, hak berpartisipasi. Yang pertama, hak hidup. Hak hidup itu anak dapat dirawat oleh kedua orang tuanya, mungkin keluarganya seperti eyang, terus tante. Di sini tidak boleh diabaikan, gitu ya. Anak tetap harus dirawat, dibimbing, dan diarahkan. Tidak boleh dibiarkan saja, itu tidak boleh kan. Yang kedua, hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang di sini adalah perlengkapan seperti makannya yang bergizi, minumnya yang sehat. Mungkin ada jajanan yang mungkin cocok untuk anak-anak semua, boleh diberikan. Lalu yang keempat, hak untuk dilindungi. Nah mungkin ini poin kita, anak kita kan di sini apalagi di era globalisasi seperti ini ya, HP itu kan juga kita harus ada batasannya. Kalau kita biarkan anak main HP terus nanti lama-kelamaan dia 1 kita 2 ya. Untuk melindungi itu, untuk mencegah itu pun sangat sulit sekali ya. Caranya bagaimana? Banyak sih mas caranya. Yang terpenting waktu buat mereka. Biasanya mama sibuk masak, nyuci piring segala macam. Ada anak untuk bermain di situ. Biasanya boleh nggak makan nggak mau repot ya, padahal di situ anak asik. Itu untuk mengurangi main jajan dan yang lain. Terus yang keempat, hak berpartisipasi. Hak berpartisipasi itu anak biasanya kalau dari sekolahan itu dia dapat apa, akhirnya dia kan bercerita di rumah. Suka kayak gitu enggak mas? Yeah. Paling anak-anak tertentu atau semuanya, hampir semuanya. Paling anak-anak yang biasa dipancing ya. Tapi di sekolah itu dapat apa, belajar apa, main apa, itu enggak apa-apa. Dia bercerita, jangan sampai dipotong. Kalau nanti dipotong tuh lama-kelamaan dia nggak mau mama tuh saya cerita atau ayah atau siapa, saya disuruh diem, katanya berisik kan, itu tidak boleh. Ya, lebih baik itu dikembangkan ketika di keluarga bersama. Selanjutnya, perlakuan salah. Segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang tua yang diberi tanggung jawab atau kuasa atas dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak. Yang tadi sudah di awal saya jelaskan. Yang selanjutnya, dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen melukai. Nah di sini ketika kita memperlakukan anak yang salah, semisal tadi sudah mau bercerita, tapi kita tegur, itu nanti efeknya ketika dia sudah berusia menikah, kedepannya nanti dia berani mengambil tindakan atau mengambil keputusan sendiri. Ada gambar jenis perlakuan yang salah: mencubit, menjewer, memukul, menendang. Nyuwun sewu, kemarin kita juga dapat kasus, mungkin mama-mama sudah mendengarkan kasus yang kami terima. Itu ada salah satu dari siswa kami yang mungkin sedikit usil sama temennya,
Itu yang satu sebenarnya kita wajar, yang namanya anak-anak kan pasti ada perilaku atau sifat-sifat yang seperti itu, karena karakter anak itu berbeda, ya berbeda. Terus jika kita boleh menegur, tapi dengan catatan yang lebih pantas atau yang lebih halus lembut. Jika kita menegur langsung, kamu jangan jangan nakali anak saya ya, apalagi itu di depan umum, itu sangat tidak dibolehkan. Itu nanti akan mengganggu mental anak-anak. Iya. Terus nanti kalau menegur boleh dengan cara kita gandeng aja, kata kita rangkul, diajak duduk dengan bahasa yang anak bisa diterima. Gitu. Jadi nanti kalau dijewer atau bagaimana kan takutnya nanti mental anak itu akan down. Istilahnya ngunduh, istilahnya kan gitu. Nanti anak kita terapkan di rumah kebaikan juga, nanti panjenengan akan ngunduh yang lebih baik lagi. Anak kita kasih sayang, mereka akan lebih dari ngasih kasih sayang. Nanti kita di beberapa tahun mereka sudah dewasa, mungkin berkeluarga, dia akan mengingat. Tapi kalau kita tanamkan itu keburukan, kekerasan, anak kita juga akan mengingat sampai tua keras. Oh dulu tuh mamaku ngajar aku, mukul aku. Kita juga mengenalkan anak antara laki-laki dan perempuan. Batasannya juga kita kenalkan. Kalau laki-laki itu punya apa, kita sudah mengenalkan. Nyuwun sewu. Alat kelaminnya cewek itu apa, cowok itu apa, mereka kami kenalkan. Bukan kami ajari ya Mas Nyuwun sewu. Beda lagi kalau kita kenalkan sama kita ajari. Jadi apa yang tidak boleh mereka sentuh, apa yang tidak boleh mereka pegang. Jadi mereka tahu. Kadang anak secara spontan ada temannya pakai baju kebuka, aurat. Tiba-tiba orang bilang aurat. Oh iya. Jadi anak tahu aurat itu apa, mereka tahu. Dia segera menutup. Jadi kalau yang Muslim ketika ada temannya ke kamar mandi, dia tidak langsung buka atau apa nih. Ada temanku lain jenis di kamar mandi, dia langsung. Kenapa orang tua itu kadang milih pengasuh itu atau yang ngomong itu milih? Karena dilihat kita aja kalau mau punya suami aja milih ya, bibit boykot segala macam. Di situ juga orang tua juga milih. Ya. Ada anak yang mungkin pengasuhnya itu baik banget, lembut banget, tapi kadang anak merasa tidak nyaman. Ada pengasuh yang mungkin suaranya wah, tapi anak merasa nyaman. Jadi yang bisa ngerasain kan anak. Jadi situ anak itu merasa terlindungi. Ekspresinya bisa. Ya. Tapi untuk komunikasinya itu yang dimaksudnya. Ya, terima kasih yang sampun buka. Sebenarnya ini PR saya itu yang pertama Kalila. Terima kasih sekali sudah dibuka. Untuk Kalila ini saya penanganannya kan baru beberapa bulan. Jadi saya genapkan untuk 1 semester. Jika 1 semester ini belum ada perkembangan yang lebih baik, otomatis nanti saya tunggu semester kedepannya. Jika di 1 tahun belum ada perkembangan, nyuwun sewu, tidak yang harus sama rata sama temannya, itu karena di sini si Kalila mempunyai kelebihan tersendiri, Mas. Nyuwun sewu. Ini bukan, nyuwun sewu sekali. Ini bukan ABK yang dimaksud. Di sini ABK kan tingkat-tingkatan. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang lebih. Kalau yang sedang sama yang lebih itu kita terapi, terus bisa masuk di SLB. Tapi kalau yang masih sedang, masih kita terima seperti itu. Tapi walaupun nanti ada yang sedang dan lebih, kita tetap terima karena kita tidak boleh menolak anak yang mempunyai kelebihan tertentu. Jadi jika kita nanti terima, tapi kita juga punya konsultan yang kita ajak kerjasama. Kebetulan saya juga ini sudah mengambil semester itu tentang anak ABK dan sejenisnya tumbuh kembang anak. Itu kan nyangkut. Ternyata di sini saya melihat Dr. Kalila ini memang beda. Jika anak ABK itu ciri-cirinya anak tidak bisa fokus. Yang kedua, perkataan ketika diulang-ulang mengikuti
di situ kan. Terus saya cari lagi yang ketiga. Ketika dijepit dengan sewu, saya belum pernah menjepit, tapi di sini semua anak hampir nangis. Kalilah tidak ada nangis sama sekali selama saya tayang. Nah, ketika jatuh dia nggak ngerasain, nggak nangis. Nah itu kan sudah masuk ke situ mas, cuma masih tingkatan rendah. Saya sebenarnya ini mau ngomong nanti semester terakhir ini sama mamanya, tapi karena adanya sudah malah membuka terima kasih sekali dan nyuwun sewu untuk mama-mama yang lain. Kalau kita menemukan anak yang semacam itu atau keluarga yang mempunyai anak yang berkendala atau mempunyai kendala itu jangan sampai diasingkan atau mungkin diejek ya. Itu bagus banget buat kita ke depannya. Jadi semisal nanti suatu saat ada tetangga kita yang seperti itu, kita cari, oh jangan anak mungkin istilahnya ABK atau itu ya autis ya. Beda lagi sama autis. ABK itu masih bisa kita tangani. Kalau autis satu semester ini kan kita lihat memang untuk fokus berkurang belum ini kan sudah masuk di itu jadi 3 itu sudah termasuk anak yang ABK. Cuma ABK-nya yang enggak berlebih masih bisa kita tangani. Kalau yang penanganan iya masih ini yang saya omongkan kebetulan beliau ini semester ini dosen saya. Nah nanti saya konsultasi lewat kuliah saya. Jadi nanti ketika anak ini cara penanganannya harus begini, nanti saya akan ngomong sama walinya. Nanti biasanya pembagian rapor ini biasanya pas saat pembagian rapor nanti keluar saya nggak mau di forum seperti itu karena saya takut nanti mama akan tersinggung cewek ya. Jadi anak yang bukan cewek mama yang lain atau yang lain bukan anak yang mungkin autis dan kayak ideal itu bukan. Anak ABK itu tergolong itu anak yang butuh penanganan cuma masih bisa kita tangani secara seperti itu. Tidak langsung yang tervonis hal yang itu ya. Nah untuk kalian ini saya lihat dari mungkin kayak menulis dan ngomong itu ngomongnya sudah mulai berkembang. Kalau menulis kita harus arahkan dari tangan dan pakai sih harus pakai ya. Jadi ikuti tangannya bunda. Jadi dia bawa sepeda diikuti. Jadi seperti itu. Iya. Enggak, tangannya jalan sendiri ya. Jadi misal angka 5, angka 7 ya. Jadi tangan kita di sini, di depan sini tuh alatnya hilang. Jadi nanti kita tangannya ke sini nanti kita akan ikuti dia di sini. Seperti itu. Tapi untuk saat ini saya tidak memaksakan yang seperti itu tidak. Soalnya penanganannya memang beda. Jadi saya lebih sabar lagi menangani ini dengan cara saya sendiri. Soalnya anak yang berkebutuhan khusus itu beda penanganannya sama yang sekarang ya umumnya. Jadi sayang sekali panjenengan matur suwun karena jangan melihat ternyata tidak saya panjenengan tidak melihat matur suwun sangat. Jadi lebih sabar lagi. Ya, gitu. Nanti kalau memang dalam 1 tahun ini belum tertangani secara baik, nyuwun sewu dari lembaga mungkin ada kelemahan deh untuk menangani hal semacam itu. Kita konsultasikan sama psikolog tadi. Kalau mau berbeda, kita ajak ke sana. Kalau mungkin mama ada yang lain, tidak apa-apa. Karena sebelum terlanjur ini kan gitu ya. Konseling khusus maksudnya. Iya. Kita bisa psikolog sama mamanya. Iya. Ya itu saya tidak menunggu waktu 1 semester ini. Gitu. Ini caraannya permen gulalinya. Lindungi diri kita sendiri. Ketika kita tidak bersama orang tua, ya nanti bisa diulang-ulang di rumah. Siapa yang boleh? Kalau anak tidak diulang, pasti akan lupa. Iya. Seperti iklan tadi deh mah. Kalau kita ulang-ulang kan pasti anak ingat. Bareng nggak bareng? Boleh sentuhan, boleh kepala, tangan, kaki. Karena sayang. Sayangnya gimana?
sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh. Siapa yang boleh? Diri kita Sendiri. sendiri. Boleh menyentuh